Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Utami Banowati, mahasiswa semester 2, jurusan Farmasi dengan NIM D1A240040. Berikut adalah video dakwah tugas PAI saya yang berjudul Agar Nasihat Menjadi Cahaya Bukan Celaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha lembut dalam memberi petunjuk kepada hamba-hambanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, Nabi terakhir yang menjadi suri teladan terbaik dalam menyampaikan kebenaran dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan kebijaksanaan. Saudaraku yang dirahmati Allah, di tengah kehidupan yang penuh dengan ujian dan tantangan ini, setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Asri yang sangat kita kenal, bahwa manusia sungguh berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, dan mereka yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Namun, tidak semua nasihat bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Meskipun isinya benar, terkadang yang menjadi masalah bukan pada apa yang disampaikan, tapi pada bagaimana cara kita menyampaikannya. Niat baik pun bisa berubah menjadi penolakan jika tidak disertai dengan kelembutan dan hikmah. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana seharusnya kita menasihati, agar nasihat itu menjadi cahaya yang menerangi, bukan celaan yang melukai. Baik, langkah yang pertama yang paling mendasar adalah memastikan bahwa kita menasihati karena Allah. Bukan karena emosi, bukan karena ingin menang sendiri atau menunjukkan kelebihan kita. Niat ikhlas adalah fondasi agar nasihat bernilai ibadah dan bukan menjadi alat untuk merendahkan orang lain. Tanpa keikhlasan, kata-kata seindah apapun hanya akan menjadi beban bagi yang mendengarkannya. Selain itu, nasihat yang baik juga harus disampaikan dengan dasar ilmu. Jangan terburu-buru menegur seseorang jika kita sendiri belum memahami masalahnya secara jelas. Seringkali niat menasihati berubah menjadi debat yang tak bermanfaat karena kita menasihati bukan dengan ilmu, tapi hanya dengan prasangka atau informasi yang setengah-setengah. Rasulullah SAW dan para ulama salaf mengajarkan bagaimana menyeru kepada kebaikan harus dilakukan di atas ilmu yang jelas dan benar. Dan yang tak kalah penting, cara menyampaikan harus penuh kelembutan dan kasih sayang. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun agar berbicara kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Padahal Fir'aun adalah manusia paling durhaka di zamannya. Maka apalagi jika kita berbicara kepada saudara kita sesama muslim. Tentu lebih utama untuk menyampaikannya dengan cara yang tidak menyakitkan hati. Lemah lembut bukan kelemahan, justru ia adalah senjata hati yang paling kuat. Satu hal lagi yang sangat penting dilupakan oleh banyak orang ketika menasihati adalah memperhatikan waktu, tempat, dan suasana. Kita tidak seharusnya menasihati seseorang di hadapan orang banyak, apalagi di tengah keramaian. Nasihat yang disampaikan di depan umum bisa terasa seperti penghinaan atau mempermalukan. Meskipun maksudnya baik, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, barang siapa menasihati saudaranya secara bersembunyi-sembunyi, maka ia telah menasihatinya dan mengasihaninya. Tetapi jika menasihatinya di depan orang banyak, maka ia telah mencelaknya dan mempermalukannya. Maka jika kita ingin benar-benar menolong saudara kita, jagalah kehormatannya. Bicaralah dengan tenang, empat mata dalam suasana yang membuatnya merasa dihargai, bukan dihakimi. Tentu saja semua itu tidak akan sempurna jika kita sendiri tidak memberi teladan dalam perbuatan. Bagaimana mungkin kita melarang orang lain berbuat maksiat sedangkan
kita sendiri masih memeliharanya. Bagaimana bisa kita menyeru orang untuk taat tapi kita sendiri lalai? Nasihat akan lebih bermakna jika keluar dari hati yang juga sedang berjuang dalam amal soleh. Karena sejatinya nasihat bukan hanya lisan tapi juga keteladanan. Dan ketika semua usaha itu sudah dilakukan, jangan lupa untuk bersabar. Hati manusia tidak bisa dipaksa. Tugas kita hanyalah menyampaikan dengan cara yang baik, sementara hasilnya adalah urusan Allah. Bisa jadi orang yang kita nasihati belum siap hari ini, tapi karena kesabaran dan kelembutan kita, hatinya terbuka esok hari. Maka bersabarlah, jangan menyerah, jangan menghakimi. Ingat, Rasulullah menghadapi penolakan, tapi beliau tetap teguh dalam kelembutan. Saudaraku, mari kita jaga lisan dan hati kita saat menasihati. Jangan sampai niat baik menjadi sebab permusuhan, hanya karena cara kita salah. Mari kita belajar dari Rasulullah, dari akhlaknya yang penuh kasih dan ucapannya yang menyejukkan. Semoga setiap nasihat yang kita sampaikan menjadi cahaya yang menuntun, bukan celaan yang menjauhkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.